Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi belajar bersama Kak Aulia. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai materi sistem koordinat. Yuk, siapkan alat tulis kalian. Mari kita mulai belajar. Oke, pertama-tama kita perhatikan terlebih dahulu nih mengenai kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan tujuan pembelajaran pada video ini. Yuk, langsung saja kita akan mulai mempelajarinya. Untuk memahami materi sistem koordinat, yuk simak ilustrasi berikut ini. Suatu hari, Rani dan Desta akan melakukan beberapa perjalanan di sekitar perumahannya. Rani akan membeli buku tulis ke toko buku, sedangkan Desta akan melaksanakan sholat di masjid. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas ilustrasi tersebut di dalam sebuah denah perumahan. Oh ya, pada video pembelajaran ini yang akan kita pelajari di sini adalah sistem koordinat kartesius pada dua dimensi atau yang dikenal dengan bidang kartesius. Kalau kita perhatikan pada bagian jalannya, nah jalan pada denah ini bisa dimisalkan sebagai bidang kartesius loh. Nih, Kak Aulia beri bidang kartesiusnya. Jalan pada denah ini dan bidang kartesius memiliki arah sumbu yang sama, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini adalah sumbu yang membentang secara horizontal, yaitu dari kiri ke kanan. Berarti yang warna biru ini adalah sumbu X nih yang mendatar ya. Lalu, sumbu yang membentang secara vertikal dari atas ke bawah ini disebut dengan sumbu Y. Nah, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y berarti kan di sini. Nah, perpotongannya itu merupakan titik pusatnya, yaitu titik 0. Kalian tahu tidak? Dalam kehidupan sehari-hari, sumbu X dan sumbu Y ini dapat kita terapkan pada arah mata angin loh, di mana arah timur atau arah sebelah kanan sebagai sumbu X positif. Arah barat atau arah sebelah kiri sebagai sumbu X negatif. Kemudian untuk arah utara atau arah yang ke atas sebagai sumbu Y positif. Dan arah selatan atau arah yang ke bawah sebagai sumbu Y negatif. Serta acuan sumbunya tetap sama pada tengah-tengah perpotongan garis mata anginnya. Nih Kak Aulia beri tanda ya. Tuh. Seperti itu adik-adik. Sekarang kita kembali yuk ke pembahasan denah perumahan. Denah perumahan ini dapat kita gunakan untuk menentukan jarak pada suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y juga loh. Anggaplah titik-titik itu adalah rumah Rani, masjid, toko buku, dan juga supermarket. Bisa kita lihat, di sini ada perempatan jalan, di mana perempatan jalan ini adalah menjadi acuan sumbu yang tetap. Sebelumnya, kita telah membahaskan mengenai arah mata angin yang kita anggap sebagai arah sumbu X dan sumbu Y. Masih ingat tidak? Oke, sekarang kita perhatikan denah perumahan ini yang terdapat nama jalan di setiap arahnya. Untuk jalan mawar terletak ke arah timur. Berarti jalan mawar ini dapat kita misalkan sumbu apa ya? Ya benar. Kita misalkan sebagai sumbu X positif. Berarti jalan melati yang ke arah barat itu dapat kita misalkan sebagai sumbu X negatif. Dan sekarang arah yang ke atas dan ke bawah. Jalan anggrek terletak ke arah utara. Berarti jalan anggrek ini dapat kita misalkan sebagai sumbu Y positif. Dan jalan Kamboja yang ke arah selatan berarti kita misalkan sebagai sumbu Y negatif. Seperti itu adik-adik. Pahami baik-baik ya. Sekarang kita kembali ke permasalahan Rani dan Desta untuk mengetahui jarak titik
atau suatu tempat terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oh ya, sebelumnya perlu diketahui nih, bahwa konsep jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y itu nilainya selalu positif. Walaupun nanti kalian menemukan nilai yang negatif, tetaplah ubah menjadi nilai yang positif. Oke, simak pembahasan berikut agar kalian memahami konsepnya. Kalau misalkan ditanya jarak titik terhadap sumbu X, caranya kita lihat saja koordinatnya, lalu ambil nilai Y yang positifnya. Tapi kalau yang ditanya jarak titik terhadap sumbu Y, maka kita ambil nilai X yang positifnya. Jadi kebalikan aja ya, kalau ditanya sumbu X berarti ambil Y, kalau ditanya sumbu Y berarti ambil yang X. Oke, kita lanjutkan ke permasalahannya. Kita bahas perjalanan Rani terlebih dahulu ya. Rani ingin membeli buku tulis di toko buku. Nah, dapat kita lihat pada di denah, untuk ke toko buku, Rani bisa melewati Jalan Anggrek dan Jalan Mawar. Dari Jalan Anggrek untuk ke toko buku, jaraknya sejauh 6 meter. Kalau dari Jalan Mawar ke toko buku, jaraknya sejauh 5 meter. Nah, karena di sini 6 meternya ke arah timur, berarti 6-nya ini adalah nilai X-nya. Dan 5 meternya ke arah utara ini, berarti 5-nya ini nilai Y. Nah, kita dapatkan nih titik koordinatnya, yaitu berarti 6,5. Sekarang, kalau sudah dapat titik koordinatnya, baru kita bisa menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik koordinatnya 6,5 nih. Berarti, jarak titik atau jarak toko buku terhadap sumbu X-nya yaitu 5 satuan. Ingat ya, yang diambil nilai Y-nya. Nah, kalau jarak titik atau toko buku terhadap sumbu Y-nya berapa? Oke, benar, 6 satuan. Mudah kan? Sekarang kita bahas perjalanan Desta ya, yang ingin sholat di masjid. Untuk ke masjid, Desta bisa melewati Jalan Kamboja dan juga Jalan Melati. Dari Jalan Kamboja ke masjid, jaraknya sejauh 3 meter. Kalau dari Jalan Melati ke arah masjid, jaraknya sejauh 2 meter. Karena Jalan Melati itu ke arah barat dan Jalan Kamboja ke arah selatan, maka sumbu X dan sumbu Y-nya negatif. Nah, di sini 3 meternya ke arah barat nih, berarti nilai X-nya menjadi negatif 3. Dan 2 meternya ke arah selatan, berarti nilai Y-nya menjadi negatif 2. Maka kita dapatkan titik koordinatnya pada masjid ini berapa ya? Ada yang tahu nggak? Ya, benar. Negatif 3, negatif 2. Walaupun di sini titik koordinatnya negatif, kita tetap ambil untuk nilai X dan nilai Y-nya yang positif ya. Lalu, kalau ditanya berapakah jarak titik atau jarak masjid terhadap sumbu X, berarti ambil nilai Y yang positif, berarti 2 satuan. Dan berarti jarak titik atau jarak masjid terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Jadi seperti itu adik-adik. Kak Aulia yakin adik-adik semua pasti bisa memahami mengenai jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan mudah. Oke, sekarang kita akan lanjut belajar mengenai posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Yuk kita simak permasalahan berikut. Untuk belajar posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B, kita dapat pelajari melalui denah perumahan bahagia ini. Jadi, Kak Aulia akan menjelaskan posisi-posisi tempat yang ada di denah ini, posisi tempat asal, dan juga posisi titik tertentunya. Kak Aulia ambil contoh, misalnya Rani ingin pergi ke rumah Desta, namun Rani ini tidak tahu jalan rumah Desta. Posisi Rani sekarang berada di masjid. Yuk kita bantu Rani untuk sampai ke rumah Desta.
Dalam materi posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B, permasalahan tersebut dapat diubah menjadi sebuah pertanyaan, yaitu bagaimanakah posisi rumah Desta terhadap masjid? Nah, seperti itu adik-adik. Nah, yang dimana masjid ini menjadi titik asal atau 0,0 atau posisi Rani. Dan rumah Desta ini menjadi titik tertentunya yang akan kita cari untuk membantu Rani hingga sampai ke rumah Desta. Langsung saja kita hitung dahulu mulai dari sumbu X. Coba masih ingat tidak sumbu X itu yang mana? Yap, betul sekali. Jalan Mawar atau ke arah timur itulah sumbu X-nya. Nah, sumbu X di sini memiliki jarak yang sama dengan jalan anggrek menuju pasar. Nih, Kak Aulia beri tanda ya. Berarti dari posisi Rani berjalan ke arah timur sejauh 5 meter atau kita bisa sebut dengan 5 satuan. Kemudian berjalan lagi ke arah utara sejauh 2 meter ditambah 3 meter. Berarti totalnya 5 meter ya, atau 5 satuan. Maka dapat kita simpulkan posisi rumah Desta terhadap masjid adalah 5 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Seperti itu. Oke adik-adik, kita lanjut ke contoh yang kedua agar kalian lebih paham lagi. Misalkan Desta ingin pergi ke kolam renang, tapi Desta tidak tahu arah perjalanan ke kolam renang. Maka dari itu, ia bertanya ke pos satpam. Dari permasalahan tersebut, kita dapatkan bagaimanakah posisi kolam renang terhadap pos satpam. Coba, yang menjadi titik asalnya itu kolam renang atau pos satpam ya kira-kira? Ada yang bisa jawab? Yap, betul sekali. Pos satpam yang menjadi titik asalnya. Berarti posisi awal Desta berada di pos satpam. Oke, yuk kita bantu Desta hingga sampai ke kolam renang. Oke, jangan lupa mulai hitung dari sumbu X-nya dahulu ya. Karena letak kolamnya berada di sebelah kanan pos satpam, maka Desta berjalan ke arah timur sejauh 3 meter atau 3 satuan. Lalu, karena jalan ini jaraknya sama, nih Kak Aulia beri tanda. Berarti 2 meter ditambah 3 meter, yaitu berjalan sejauh 5 meter atau 5 satuan ke arah selatan. Jadi, perjalanan antara posisi kolam renang terhadap pos satpam yaitu 3 satuan ke kanan dan 5 satuan ke bawah. Oke, bisa dipahami ya posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B ini. Nah, coba sekarang giliran kalian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada di denah berikut ini. Pahami dan selesaikan dengan baik-baik ya. Pasti kalian bisa kok. Yuk, semangat! Sekarang, kalian pause dulu videonya dan kerjakan 2 permasalahan ini dengan teliti. Jika sudah selesai, cocokkanlah hasil jawaban kalian dengan jawabannya Kak Aulia. Wah, hebat! Kalian sudah menjawabnya. Nih, sekarang cocokkanlah hasil jawaban kalian dengan jawaban Kak Aulia. Yang jawabannya belum cocok bisa mencoba lagi ya. Pahami materinya dengan baik-baik. Pasti kalian bisa kok. Oke adik-adik, selamat belajar ya. Kak Aulia harap kalian bisa menyelesaikan soal-soal dengan benar semua. Terima kasih telah menonton video dan belajar bersama. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.